Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Kira-kira terjemahannya begini. Ketika ditiup sangkakala, maka manusia akan bangkit dari kuburnya secara berkelompok-kelompok. Sebelum kita tafsirkan ayat ini, di dalam tafsir Sawi diungkapkan begini. Sebelum roh itu menyatu dengan tubuh, malaikat Israfil itu berdialog dengan tulang-tulang yang sudah hancur. Apa kata Israfil, malaikat Israfil? Ya ayyuhal 'idhamul nakirah, ya ayyuhal 'idhamul faslah, ijtami'u bi amrillah. Wahai tulang-tulang yang sudah hancur, tulang-tulang yang sudah terpisah satu sama lainnya, berkumpullah kalian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rupanya tulang-tulang tadi mendengar ucapan malaikat Israfil atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tulang-tulang yang sudah hancur tadi iwo lagi. Jadi makanya kalau ada orang dimutilasi, icok dulunya ibu gini, icok ule kurang, ibu gini ulaku. Nanti ketika di padang mahsyar nanti sebelum dimatikan semuanya, tulang itu akan menyatu kembali. Dia akan mencari kembali mana tubuhnya. Setelah menyatu kembali, baru ditiup sangkakala yang kedua. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Roh-roh itu masuk ke dalam tubuh yang sudah lengkap tadi. Baru mereka bangkit. Rupanya ada yang unik dengan ayat ini. Mu'az bin Jabal. Beliau bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita qaula ta'ala yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang ayat ini ya Rasulullah? Ketika ditiup sangkakala, manusia bangkit berkelompok-kelompok ya Rasulullah. Rupanya Rasulullah gemuk ada yang tanya. Heran, makin heran Mu'az bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Sa'alta syai'an 'azim. Kamu sudah bertanya sesuatu hal yang sangat berat untuk saya jawab kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Gemuklah Rasulullah menangis. Sehingga membuat Mu'az penasaran. Kok menangis? Saya cuma bertanya saja. Nanti ada kelompok-kelompok yang bangkit di padang mahsyar. Apa urusannya? Kenapa Rasulullah menangis? Rupanya nanti di padang mahsyar kita cerita tentang orang beriman, tentang umat Nabi. Nanti ketika di padang mahsyar kan ada dibagi dua kelompok. Orang beriman ada yang masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Orang beriman. Cerita tentang orang beriman berarti ulun temayang, ulun ibadah tahajud, dibaca Al-Qur'an, gemuk sedekah, itu yang orang beriman cerita tentang orang-orang ini. Jadi hajinya, dia umrah. Maka kelompok ini nanti dibagi dua kelompok. Ada kelompok yang digiring masuk ke dalam surga, ada kelompok orang beriman yang digiring masuk ke dalam neraka. Rasulullah mengatakan kepada Mu'az, ya Mu'az, nanti umatku kata Rasulullah, masuk umatku bukan yang terbayang, umatku yang akan masuk ke dalam neraka itu ada beberapa kelompok bagi yang Mu'az. Ya ada beberapa kelompok. Kelompok yang pertama kata Rasulullah SAW, Allah merubah wujud mereka itu seperti kiradah yang bertibet. Muka mereka sampai keluar lagi tibet. Yang kedua Mu'az, yang urut terbayang. Urut tahajud, urut bersedekah. Dia naik haji, dia umrah, tetapi ada satu kesalahan dia kata Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah berkata, karena orang itu orang sana menyuhana terbayang menyuhana bagi takut apa itu neraka gini. Ini orang sana, orang puasa, orang naik haji beliau sudah umrah. Rupanya orang pertama kala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum bakok. Bijak kena itu minum air debu, bukan air debu je ada bendera. Jadi orang tu mengaruh debu. Ya, Nabi Muhammad. Ijak dah benar. Debu, bukan debu anak sama ada orang. Sebut kau pengen bunuh oleh debu, kamu kena debu kan. Ijak dah debu nya apa? Debu je bukan senior lah debu. Betul ke? Maka karulah. Orang yang Nabi Muhammad walaupun sehebat apapun ibadahnya, Rasulullah mengatakan kita masuk ke dalam neraka. Tetapi sebelum dimasukkan ke dalam neraka, itu poster tubuhnya sudah dirubah oleh Allah menjadi kiradah, tibet. Satu. Yang kedua kata Rasulullah, ada umatku juga Rasulullah. Kata Rasulullah. Ini nanti bisa dilihat dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Al-Qurtubi, dan dalam tafsir Al-Tabari. Ada nanti umatku kata Rasulullah, yang muka kaum lagi bui kata Rasulullah. Itu umatku kata Rasulullah. Dia orang salat, orang beribadah, orang zikir dan lain sebagainya. Apa kesalahannya ya Rasulullah? Kesalahan dia simpel. Baju halu. Dia suka makan ikan doi, baju halu, korupsi kagak, idalimi kagak. Dia mengambil hak orang lain, dia mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Maka katanya di dalam
kajian dakwah itu. Dakwah itu kan berdakwah ada dua model, Bashir, Nadhir. Bashir itu apa? Memberikan motivasi dakwah pada orang. Ketika seorang itu sudah salah, kita kasih motivasi lagi. Alangkah bagusnya kalau kamu salah sunnah lagi. Alangkah bagusnya kalau kamu salah ini kamu dapat pahala, itu Bashir namanya. Tapi kalau Nadhir itu menakut-nakuti. Menyomongkan dengan mencuri kehadiran, menyomongkan memakan laknat gelaknat di atas menyomongkan dan maulan mereka. Maka Ibnu Abbas mengatakan dakwah inzar itu apa namanya lebih bagus kepada orang yang berbuat maksiat. Maka menyona orang yang tak korupsi. Dakwah untuk beliau apa? Takut-takuti saja. Oh iya benar. Orang yang tidak salah, iya pakai cerita dan tidak salah. Maka menyona orang kiri. Kamu tak cerita tentang patilah bersedekah. Kalau saudara bersedekah kan dilipat gandakan, nenjok dia bersedekah di bulan ini. Kalau saudara buat ini saudara akan masuk dalam surga, bahkan dalam surga dalam neraka. Jadi orang seperti ini kata Ibnu Abbas, cocoknya dakwahnya inzar. Jadi inzar itu apa? Menakut-nakuti. Yang tetap lagi maka akan ganggu dia. Benar tega lebihnya yang harus menjauhkan yang harus. Anak kita hafal Quran, yang bibirnya kacau kacaukan. Anak besar ini sesuatu hal yang haram. Maka ketika dia dewasa sampai pertanyaan dengan durhaka. Kenapa durhaka? Dari hubung benci dari yang harus dari hadap. Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah, Ummiyun mutalak tidur. Dia buta, tak tahu kemana mau jalan, kamu tak tidur. Sahabat bertanya Muaz di mana? Siapa itu Rasulullah? Nyatanya dulu buta tentang hukum ketika di dunia. Orang baik-baik dihukum tidak baik, hanya hakim-hakim yang tidak baik ini. Hakim yang tidak baik, dia akan buta nanti di sana selama-lamanya perbutaan. Ummiyun mutalak tidur. Tak tahu kemana dia mau jalan. Di dia ni hayat dia tak kenal kejap dia kena apa. Karena mohon dan jauh. Jadi pada masyarakat itu kan lebih luas lagi. Jadi artinya apa? Alam kandungan itu lebih kecil dibandingkan dengan alam dunia. Dunia lebih besar. Dunia lebih kecil lagi dibandingkan dengan alam barzakh. Barzakh lebih besar. Di padang masyarakat lebih besar lagi dibandingkan dengan alam barzakh. Surga lebih besar lagi di alam barzakh. Jadi makanya nanti ada dua surga atau masuk ke dalam surga. Sudah ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat, Sumumumumumum kata Rasulullah. Sudah buta, kalau bisu lagi, nanti kenapa? Ini siapa ya Rasulullah? Ya umat Nabi ini, umat Nabi ini. Dia beribadah, dia salat, dia baca Quran. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Mu'jibuna bi'a'badi. Dia ujub dengan amal ibadahnya. Ujubnya bangga. Bergelap kali laju lo, gelapnya. Baca cerita apa kau? Aku tak cerita apa kau. Bukan itu lo puasa kalau dukir. Lo kalau puasa lo kalau dukir. Mana boleh cerita apa kau? Orang yang seperti ini kata Rasulullah, nanti dibangkitkan pada masa sumum. Sudah kalau buka bisu lagi. Bayangkan saja orang buka kalau bisu. Seperti orang jatuh dari tangga ketimpa tangga ni. Menyambut baru dengar kok dan kita bisa ngomong. Ini sudah buta, sudah bisu, kelolong. Kemudian kelompok selanjutnya Rasulullah mengatakan, nyata pengemor sakit cerdas juga karena sayang ibadah sayang selama ini. Kalau dia tidak berbuat seperti itu. Rasulullah mengatakan ada orang yang berjalan dengan tangannya di padang mahsyar. Muaz bertanya lagi, so ya Rasulullah, jauh mat dukinya kata Rasulullah. Urung tapi kalau baju riba aja. Kalau baju riba. Sembahyang tahajud riba baju. Tahajud riba baju sembahyang riba baju. Nanti dia di padang mahsyar berjalan dengan tangan. Kemudian selanjutnya kata Rasul, ada yang tidak tangannya sudah putus. Kakinya juga putus. Mengguli-guli pada mahsyar. Lagi bodoh kan guli-guli. Gua tipu ngamal ibadah, hanya mengguli-guli ibadah. Muaz bertanya lagi, "Tanya ya Rasulullah, itu orang ahli ibadah itu kata Rasulullah. Tetapi apa menyakiti hati tetangganya? Ya, itu nak tetangga, belum tetangga macam-macam, tidak ada hubungan baik dengan tetangga. Pada suatu hari, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah, tetangga saya ya Rasulullah. Tanya, bagaimana kata Rasulullah? Hai Rasulullah, tetangga dong, saya akui dia sebagai ahli ibadah ya Rasulullah. Saya saksi ya Rasulullah. Dia bangun tahajud, dia puasa ya Rasulullah, dia baca Quran, dia berzikir. Saya saksi ya Rasulullah, dia ahli ibadah. Tetapi gara-gara dia tinggal di samping rumah saya ya Rasulullah. Mana mengatir doa ikut beliau itu benar doa Rasulullah.
Apa kata Rasulullah? Makanuha finnar. Wanita ahli ibadah tadi tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang tadi